Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliana dari UIN Suska Riau dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari Bapak Nuardi, MED. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal dan aktualisasinya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pemanfaatan kearifan lokal. Kearifan lokal banyak dilakukan sebagai pendekatan dalam penyelesaian berbagai persoalan di berbagai negara berkembang. Sejak kemerdekaan, banyak negara berkembang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari demokratisasi politik, kesenjangan ekonomi, konflik horizontal, transparansi, penegakan hukum, dan sebagainya. Pengembangan kearifan lokal diyakini akan memberikan banyak manfaat. Di antara manfaat penerapan kearifan lokal berkaitan dengan beberapa kepentingan berikut ini. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Sekalipun penerapan otonomi daerah juga menimbulkan dampak berupa pemerataan korupsi dan nepotisme, secara perlahan pemerintah daerah tidak dapat menghindarkan diri untuk membangun identitasnya, serta menemukan kekayaan daerah yang potensial diangkat sebagai keunggulan daerah. Adapun yang kedua yaitu pemberdayaan sosial. Di dalam pemberdayaan sosial, masyarakat dapat diajak untuk belajar memahami persoalan di sekitarnya. Hal ini ditujukan untuk membangun kembali berbagai nilai kearifan lokal yang diabaikan, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu meredakan konflik. Konflik terjadi akibat berbagai perubahan sosial menjadikan masyarakat kehilangan kearifan lokalnya. Pendekatan keamanan dan politik tidak berhasil meredakan konflik. Padahal, semakin dalam konflik berlangsung, kesadaran atas nilai-nilai luhur sendiri semakin jauh dari berkehidupan masyarakat. Akhirnya masyarakat dapat meredakan konflik setelah nilai-nilai adat berupa ikatan persaudaraan diangkat sebagai resolusi konflik. Yang keempat yaitu merespon perubahan. Sebagai budaya, nilai-nilai kearifan lokal merupakan jati diri suatu masyarakat. Apresiasi terhadap budaya baru tidak dengan sendirinya disertai dengan ditinggalkannya budaya sendiri secara keseluruhan. Mereka yang lekat dengan nilai kearifan lokal tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang bertentangan dengan keyakinannya. Yang kelima yaitu membangun keunggulan lokal. Keunggulan tersebut dapat berupa kebudayaan, sumber daya alam, pesona alam dan lingkungan, serta produk-produk. Adapun yang terakhir yaitu konservasi alam dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan kearifan lokal sebagai nilai luhur yang berlaku dalam perkehidupan masyarakat, yang diantaranya bertujuan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam hal ini, kearifan lokal sekaligus menjadi salah satu asas yang harus diperhatikan sejak perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk kearifan lokal dan aktualisasinya. Aktualisasi kearifan lokal dapat dipilahkan berdasarkan skala pengembangannya, baik dalam tataran komunitas, lokal, atau daerah serta nasional. Yang pertama yaitu skala komunitas.
Salah satu bentuk kearifan lokal dalam skala komunitas dapat ditemukan dalam kasus mitos tempat-tempat keramat. Contohnya, pada masyarakat Jawa banyak sekali ditemukan mitos-mitos, baik yang berkaitan dengan tempat maupun kebiasaan. Setelah masyarakat memperoleh pendidikan yang menekankan rasionalitas, masyarakat yang tak mampu menangkap pesan cerdas tersebut akan menilai mitos-mitos tersebut hanya sebagai masa lalu. Mereka meninggalkan kearifan leluhur dan merusak tempat-tempat yang secara alamiah diperlukan untuk menjaga kelangsungan ekosistem. Yang kedua yaitu skala lokal. Aktualisasi kearifan dalam skala lokal berarti dalam lingkup daerah, terutama diperlukan dalam konteks otonomi daerah. Konteks kearifan lokal tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti upaya membangun kekhasan daerah, distribusi keadilan sosial di daerah, membangun keunggulan lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta menyelesaikan konflik di daerah. Yang ketiga yaitu skala nasional. Arah kebijakan nasional pertama-tama tertuju pada upaya membangun integrasi, mengingat negara-negara baru pada umumnya terbentuk dari keagamaan. Pemerintah harus mengupayakan agar setiap elemen warga negara menjadi penopang tegaknya negara. Sebagai warga negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat, setiap negara memerlukan kemampuan membangun integrasi keagamaan tersebut ke dalam satu kesadaran kebangsaan. Pembahasan yang terakhir yaitu tantangan kearifan lokal. Berikut beberapa tantangan dan ancaman yang harus dihadapi dalam mengaktualisasikan kearifan lokal. Yang pertama yaitu industrialisme. Yang kedua, rezim korup. Yang ketiga, apresiasi berlebihan terhadap nilai-nilai. Yang keempat, berkembangnya radikalisme. Yang kelima, otoriterisme dan sentralisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.